Halo semuanya, kali ini kelompok Mani akan membahas tentang pelaku kegiatan ekonomi serta alurnya. Yang pertama, kita mulai dari apa itu pelaku kegiatan ekonomi. Apa itu pelaku kegiatan ekonomi? Pelaku ekonomi merupakan pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi. Secara garis besar, pelaku ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu rumah tangga, perusahaan, masyarakat, dan negara. Setiap pelaku ekonomi ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, atau distributor. Kalau sudah tahu tentang pelaku kegiatan ekonomi, kita lanjutkan dengan circular flow diagram. Circular flow diagram. Yang pertama, kita mulai dari sektor RTK. Sektor RTK atau rumah tangga konsumen membeli barang dan jasa dari sektor RTP di pasar barang, dan sebagai balas jasanya, sektor RTP menerima uang. Dalam arus ini, sektor RTK berperan sebagai pembeli barang dan jasa, sedangkan sektor RTP berperan sebagai penjual. RTP menetapkan harga produk berdasarkan biaya tenaga kerja dan keahlian. Harga di pasar barang ditentukan oleh permintaan RTK dan penawaran RTP. Yang kedua, pendapatan RTK yang dibelanjakan untuk barang dan jasa diperoleh dari penjualan faktor produksi yang dimilikinya. Sektor RTK menawarkan faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor RTP. Sebagai balas jasanya, sektor RTK menerima uang sebagai penghasilan RTK. Dalam arus ini, sektor RTK berperan sebagai penjual faktor produksi, sedangkan faktor RTP berperan sebagai pembeli. Harga di pasar faktor produksi ini ditentukan oleh penawaran RTK dan permintaan RTP. Transaksi ini terjadi di faktor produksi. Yang ketiga ada pemerintah. Pemerintah menggunakan pendapatan dari pajak untuk membeli barang dan jasa dari pasar faktor produksi, pasar barang, dan RTP. Barang dan jasa tersebut digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Agar lebih jelas, yuk kita pendalami satu-satu. RTK atau rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga termasuk kelompok pelaku ekonomi yang cakupan wilayahnya paling kecil dan pemilik berbagai faktor produksi, antara lain tenaga kerja, tenaga usahawan, barang-barang modal, kekayaan alam, dan harta tetap. Contoh dari harta tetap adalah tanah dan bangunan. Faktor-faktor produksi yang disediakan RTK akan ditawarkan kepada sektor perusahaan. Pada saat RTK bekerja, mereka akan memperoleh penghasilan. Penghasilan yang diperoleh RTK dapat digunakan untuk 2 tujuan. Tujuan yang pertama adalah membeli berbagai barang atau jasa atau yang biasa disebut dengan konsumsi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Faktor-faktor tersebut adalah: yang pertama, kebiasaan hidup; yang kedua, jumlah anggota keluarga; yang ketiga, status sosial; yang keempat, lingkungan; dan yang terakhir adalah pendapatan. Faktor yang kedua adalah disimpan atau ditabung. Sisa penghasilan yang digunakan untuk kegiatan konsumsi dapat disimpan atau ditabung. Kegiatan menabung yang dilakukan dapat memperoleh dividen atau yang biasa disebut dengan bunga. Di samping itu, kegiatan menabung dapat berfungsi sebagai cadangan dalam menghadapi masa depan. Rumah tangga produksi atau perusahaan. Perusahaan adalah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Berdasarkan lapangan usahanya, perusahaan yang ada dalam perekonomian dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu industri primer, industri sekunder, dan industri tersier. Yang pertama ada industri primer. Industri primer adalah perusahaan yang mengelola kekayaan alam dan memanfaatkan faktor-faktor produksi yang disediakan oleh alam. Contohnya pertanian, pertambangan, perikanan, kehutanan, dan peternakan. Yang kedua ada industri sekunder. Industri sekunder adalah perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang industri atau perusahaan-perusahaan yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi dan siap untuk dikonsumsi masyarakat.
Contohnya, perusahaan mobil, sepatu, pakaian, dan lain-lain. Yang terakhir ada industri tersier. Industri tersier adalah industri yang menghasilkan jasa-jasa perusahaan yang menyediakan pengangkutan atau transportasi, menjalankan perdagangan, memberi pinjaman, dan menyewakan bangunan. Pemerintah adalah badan-badan pemerintah yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi. Seperti halnya rumah tangga, keluarga, dan perusahaan, pemerintah juga sebagai pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Yang pertama, kegiatan konsumsi pemerintah. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya membutuhkan barang dan jasa. Kegiatan konsumsi pemerintah dapat berupa kegiatan membeli alat-alat tulis kantor, membeli alat-alat kedokteran, membeli peralatan yang menunjang pendidikan, menggunakan tenaga kerja untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah, dan sebagainya. Yang kedua, kegiatan produksi pemerintah. Pemerintah ikut berperan dalam menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 2 yang berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pelaksanaan peran pemerintah dalam kegiatan produksi diwujudkan dalam kegiatan usaha hampir di seluruh sektor perekonomian. Sebagai pelaksana kegiatan produksi, pemerintah mendirikan badan usaha milik negara, BUMN. Yang ketiga, kegiatan distribusi pemerintah. Selain melakukan kegiatan konsumsi, pemerintah juga berperan dalam kegiatan distribusi. Berikut ini kegiatan-kegiatan distribusi yang dilakukan pemerintah. Menyalurkan bantuan operasional sekolah untuk membantu kegiatan operasional yang ada di sekolah, misalnya mengenai penyediaan buku-buku pelajaran dan sebagainya. Memberi bantuan kepada rakyat miskin berupa penyaluran raskin, beras rakyat miskin melalui Bulog. Masyarakat sebagai pelaku ekonomi adalah masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri juga termasuk pelaku ekonomi karena penting bagi perekonomian. Karena berhubungan dengan transaksi luar negeri tidak hanya berupa transaksi perdagangan, namun juga berhubungan dengan penanaman modal asing, tukar-menukar tenaga kerja, serta pemberian pinjaman. Kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri akan tampak pada aktivitas berikut ini. Seperti membeli barang-barang yang tidak diproduksi oleh masyarakat dalam negeri. Masyarakat juga melakukan kegiatan produksi. Kegiatannya akan tampak pada aktivitas berikut ini. Masyarakat luar negeri menghasilkan barang yang tidak diproduksikan oleh negara lain. Melalui kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri akan memberikan pengaruh yang cukup besar bagi perekonomian suatu negara. Berikut ini beberapa peran masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonomi. Melalui kegiatan perdagangan, kegiatan ekspor impor yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara yang bersangkutan. Sampai sini penjelasan dari kami. Saya Laurencia Oktaviani Kusuma. Saya Cynthia. Saya Felizio. Saya Derek Wijaya. Kami dari kelompok Mani Mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.